Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Pengertian analisis regresi linear. Menurut Sugiono 2014, analisis regresi linear adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah. Manfaat analisis regresi linear yaitu untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. 1. Regresi linear sederhana. Menurut Hidayah Yuang 2020, dalam regresi linear sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sedangkan menurut Sugiono, regresi linear sederhana dinyatakan bahwa regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kasual suatu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah Bx, di mana Y sama dengan variabel response atau variabel akibat dependen. X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen. A sama dengan nilai Y ketika harga X sama dengan 0, harga konstan. B sama dengan koefisien regresi kemiringan yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila tambah ada garis naik dan bila kurang maka ada garis turun. Nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan dalam kurung sigma Y kali sigma X kuadrat kurang sigma X kali sigma XY per N dalam kurung sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat, di mana N sama dengan jumlah data. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. B sama dengan N dalam kurung sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Langkah-langkah analisis regresi linear sederhana. 1. Tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. 2. Identifikasikan variabel faktor penyebab, prediktor, dan variabel akibat response. 3. Lakukanlah pengumpulan data. 4. Hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. 5. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. 6. Buatlah model persamaan regresi linear sederhana. 7. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. 8. Uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Berikutnya daftar analisis varians ANAVA regresi linear sederhana. Ada sumber variasi DK, JK, KT, sama F. Jadi teman-teman bisa membacanya di sini. Untuk materi selanjutnya ada teman saya Laili yang akan menjelaskan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan analisis regresi linear sederhana, yang mana di sini adalah contoh dari soal analisis regresi linear, yang mana contohnya ini tuh sama seperti contoh dari analisis dari korelasi Pearson yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, sebelum kita menghitung persamaan dari regresi, kita diperlukan untuk menghitung uji linearitas regresi. Untuk mengetahui apakah garis regresi antara X dan Y itu membentuk garis yang linear atau tidak. Nah, di sini ada rumus-rumus dari uji linearitas regresi ya. Bisa dilihat sendiri di slide. Nah, di yang slide berikutnya ini ada cara menghitung dari rumus JKG, yang mana ini tuh dihitungnya per kelompok data, misal 1,2. Nah, itu dihitungnya satu-satu
begitu juga seterusnya. Nah, N di sini adalah dari jumlah kelompok datanya. Misal 1,2. Nah, 1,2 kan adanya cuma satu data saja. Nah, itu ditulisnya berarti N-nya 1, seperti itu. Setelah semuanya dijumlah dan didapatkan hasilnya, maka dijumlahkan keseluruhannya, didapatkan hasil 59,3501. Lalu dihitung jika TC-nya dengan rumus jika S dikurang jika G, didapatkan hasil 59,1576. Ini adalah tabel ringkasan dari daftar ANAFA untuk regresi linear. Jadi nanti ini itu kita dimudahkan untuk menghitung F hitungnya. Selanjutnya ada uji keberartian, yang mana rumusnya F sama dengan S kuadrat rek per S kuadrat SIS, yang mana S kuadrat rek itu didapatkan dari JKPA, hasil dari JKPA-nya, dan untuk S kuadrat SIS didapatkan hasil dari JKS dibagi N dikurang K. N di sini jumlah data ya. Dan didapatkan hasil 38,62. Nah, untuk taraf kesalahan 5%-nya didapatkan 6,61. Berarti F hitung lebih besar dari F tabel, dan kesimpulannya H1 diterima dan H0 ditolak, dan terdapat hubungan berat badan bayi dan berat badan ibu. Selanjutnya ada uji linearitas, yang mana rumusnya S kuadrat TC dibagi S kuadrat G. Nah, S kuadrat TC ini didapatkan dari JKTC, dan untuk S kuadrat G ini didapatkan dari JKG dibagi N dikurang K. Nah, untuk yang S kuadrat TC tadi JKTC dibagi K dikurang 2 ya. Didapatkan hasil 0,19, dan untuk taraf kesalahan 5%-nya F tabel didapatkan 19,30. Kesimpulannya F hitung lebih kecil dari F tabel, dan terdapat hubungan regresi linear antara berat badan ibu dan bayi. Ini adalah F tabel untuk yang merah, uji keberartian. Untuk pembilangnya 1 karena memang sudah ditetapkan. Terus penyebutnya itu jumlah data dikurang 2, 7 dikurang 2, 5 ya, didapatkan 6,61. Dan untuk yang panah warna kuning itu adalah uji linearitas, yang mana pembilangnya kelompok data 7 dikurang 2, 5. Dan penyebutnya jumlah data dikurang kelompok data. Nah, kelompok datanya ini didapatkan dari pembilangnya tadi 5. Jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2, didapatkan hasil 19,30. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis hubungan antara dua variabel, yang mana di sini rumusnya sama seperti rumus RUG dari korelasi Pearson. Jadi hasilnya pun juga sama. Hasilnya 0,94 dengan R tabel 5%, 0,7545, artinya R hitung lebih besar dari R tabel. Dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara berat badan ibu dan bayi. Selanjutnya menghitung A dan B dengan rumus dari persamaan regresi ya. Jadi kita tinggal memasukkan jumlah dari tabel penolong tadi, dihitung sesuai dengan rumusnya. Nah, di sini dapatkan hasil A minus 2,393 dan seterusnya, B didapatkan 0,094 dan seterusnya. Selanjutnya kita menyusun persamaan regresi dengan yang mana rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, ini didapatkan hasil minus 2,299 ya. Dan dilanjutkan dengan membuat garis regresi, yang mana R kuadrat di sini didapatkan dari 0,94 yang dikuadratkan. Jadi RUG itu dikuadratkan ya, kan tadi RUG-nya dapatnya 0,94. Nah, ini dikuadratkan, didapatkan hasil 0,8854. Seperti itu. Terima kasih.